Shalom, saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu, anak-anakku. Kembali kita akan datang ke hadirat Tuhan. Walaupun pada saat ini masih kita dalam PPKM darurat, kita terus beribadah walaupun di rumah. Namun kita terus dengan hidup kita, hati kita, pikiran jiwa kita bersatu untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Mari kita akan memuliakan, kita akan mengagungkan namanya, kemegahan Raja dalam kemuliaan. Bumi pun bersukacita, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sinar. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya, besar, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari kita akan mengagungkan, memuliakan Tuhan. Kita akan megahkan Dia dengan hidup kita, hati kita. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya, besar Allahku, selamanya besar Allahku. Nyanyikan besar dan ajaib Tuhanku besar. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Kami akan mengagungkan, memuliakan, memegahkan nama-Mu melalui ibadah kami. Dengan hati, pikiran, dan jiwa kami yang tertuju kepada Engkau Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, biarlah kami boleh datang hadir ke hadirat-Mu untuk mengagungkan nama-Mu, mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang harum. Terima kasih Bapa dalam surga. Sucikan kami semua dari segala kelemahan, kesalahan, dosa kami, sehingga kami layak untuk memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami serahkan ibadah kami ini sepenuhnya dalam tangan kuasa Engkau ya Bapa. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa Allah kita senantiasa memeliharakan kehidupan kita dulu,
sekarang dan selama-lamanya. Bapa Surgawi memeliharaku. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap. Setiap saat waktu penat, Bapa senantiasa memelihara kita. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap. Setiap saat waktu penat, Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau waktu laut mendung, dalam topan aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dengan tenang aku pulang, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau waktu laut mendung, dalam topan aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau waktu laut mendung, dalam topan aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku. Bapa Surgawi memeliharaku. Amin. Mari kita akan bersama kembali merenungkan firman Tuhan, yang pada pagi hari ini kita akan melihat kembali sosok Naaman. Di dalam 2 Raja-Raja 5 kita akan melihat dari ayat-ayat ini. Saya akan membacakan ayat yang ke-14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Luar biasa, saudara-saudara terkasih. Naaman yang waktu itu mengalami suatu sakit, akhirnya ketika dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui hambanya Nabi Elisa, akhirnya dia sembuh total, tahir. Dikatakan sembuh, bukan hanya sembuh biasa tetapi tahir. Dalam arti mengapa? Karena dia adalah sakit kusta. Seorang panglima, seorang yang kaya, seorang yang terhormat,
mengalami sakit kusta. Sakit yang orang sangat mengesampingkan, dalam arti orang akan menjauhi dia. Sakit di mana semua orang takut. Bukan hanya takut tertular, tetapi takut karena kenajisan. Karena sakit ini adalah sakit yang lebih identik kepada tulah, sakit yang najis. Tetapi puji nama Tuhan, dia sembuh. Melalui hambanya dia sembuh, dan dia akhirnya percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu benar-benar mengasihi dirinya. Bahwa Allah itu masih berkuasa atas dirinya. Nah, saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu, anak-anakku terkasih, harusnya gampang. Mengapa susah? Mengapa saya katakan demikian? Peristiwa yang terjadi dari sosok Naaman ini, kalau kita melihat kembali peristiwanya ini, yang jelas adalah dia sakit, dia ingin sembuh, dikasih tahu kalau di Israel itu ada seorang nabi Allah, dia pasti akan bisa menyembuhkan. Dan akhirnya Naaman datanglah kepada nabi itu. Dan tadi dikatakan dia sembuh. Tetapi yang terjadi tidak segampang itu. Mengapa? Yang harusnya gampang ternyata tidak gampang. Ketika saat Naaman percaya bahwa dia akan menuju kepada seorang hamba yang bernama Elisa itu, dia akan disembuhkan olehnya, ternyata tidak semudah, segampang itu. Tetapi kita melihat bahwa akhirnya Naaman sembuh. Dari peristiwa ini kita akan melihat bahwa yang pertama, apa yang dialami oleh Naaman ketika dia sembuh adalah bahwa dia percaya bahwa Allah mempunyai rencana yang indah di dalam dirinya. Saya katakan demikian, tidak mungkin Naaman keroyo-royo datang kepada Elisa. Ada harapan yang ada di dalam dirinya bahwa Allahnya Elisa itu pasti akan bisa menyembuhkan aku. Akan menyembuhkan aku berarti ada suatu rencana yang indah untuknya. Dia dengan yakin, dia dengan percaya itu. Dia mengendarai kudanya dengan para pengawalnya menuju Elisa. Dia percaya apa yang akan dia alami ketika dia bertemu dengan Elisa nanti, apa yang akan dia dapatkan? Dia akan sembuh. Karena apa? Dia percaya bahwa Elisa adalah abdi Allah, dikatakan oleh budaknya. Di Israel ada seorang nabi Allah, pasti dia bisa menyembuhkan kamu. Kalau dia tidak percaya dengan rencana Tuhan untuk menyembuhkan dia, tidak mungkin dia akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah dia percaya bahwa segala sesuatu bisa terjadi oleh karena kuasa Allah. Segala sesuatu pasti akan terjadi oleh karena kuasa Allah. Kuasa Allah masih mutlak terjadi di dalam kehidupan dunia ini. Kuasa Allah masih mutlak terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Masalah tidak dapat terselesaikan karena apa? Kadang-kadang kita sendiri mempermasalahkan. Allah tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Apa yang saya katakan? Kadang-kadang masalah tidak bisa kita selesaikan karena kita sendiri mempermasalahkan. Allah tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Kita membatasi akan kuasa Allah untuk sanggup menolong. Masa depan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan.
apa yang ada di dunia ini yang dicari oleh dunia akan diberikan. Kita yakin itu, tetapi kadang-kadang kita mempermasalahkan, iya ndak ya? Apa ya mungkin ya? Kadang kita justru membatasi akan kuasa Allah. Kita menjadikan tidak terjadi akan kuasa itu. Sakit. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan. Wah, tapi kok sakit saya seperti ini ya? Kira-kira sembuh enggak ya? Wah, kayaknya sakit saya ini wah luar biasa. Jadi kadang-kadang seringkali kita justru membatasi akan kuasa Allah. Kita bisa membayangkan Naaman. Ketika dia sakit kusta. Apa itu sakit kusta? Sakit yang menjijikkan, orang mengatakan. Sakit yang dikatakan itu adalah tulah. Banyak masyarakat memberikan stigma negatif dari sakit ini. Kita melihat banyak juga terjadi diskriminasi terhadap orang-orang saudara-saudara kita yang mengalami sakit itu. Karena dia jijik, dia takut bisa tertular sakit itu. Dan sakit itu memang bertahun-tahun tidak ada obatnya. Dari catatan kita bisa melihat bagaimana obat untuk kusta ini ditemukan kurang lebih tahun 1940. Dan ketika kita melihat era-era sebelumnya, ketika kita melihat sejarah adanya Pulau Stinolonga itu di selat di teluk saya mencatat di sini Mirabello. Ini merupakan daerah Yunani. Di situ adalah pulau terpencil dengan luas hanya sekitar kurang lebih 8,5 hektar. Ternyata pulau itu adalah untuk mengasingkan, bahasa agak halusnya mengasingkan. Tetapi sebetulnya pulau itu untuk membuang orang-orang yang sakit kusta. Mereka dibawa ke pulau itu. Bukan hanya dalam arti dibawa, ditempatkan di pulau itu, tetapi dalam tulisan artikel mengatakan bahwa penderita itu diusir dari rumahnya, kemudian dibawa ke pulau itu, harta miliknya semua dirampas, hak-hak sipilnya dirampas, mereka dilucuti, bahkan aset, properti, keuangan, sampai identitas diri dan kewarganegaraannya semua dihilangkan. Karena mereka tidak mungkin sembuh. Mereka tidak akan ditunggui oleh dokter dan perawat di sana. Perawat dan dokter hanya datang sesekali. Mereka tidak bisa keluar dari situ. Bertahun-tahun bahkan mereka sebagian meninggal di sana. Ada yang mengatakan itu pulau neraka. Kita bisa membayangkan ngerinya sakit itu. Tetapi puji nama Tuhan. Bagaimana Naaman ini akhirnya dia meyakini bahwa kuasa Allah mampu untuk mengatasi segala sesuatu. Ketika dia datang kepada Elisa, dia yakin bahwa hamba Allah ini mampu untuk menyembuhkan dia. Dua hal sudah ada pada dia. Dia yakin apa yang dikatakan oleh budaknya, ada seorang hamba Allah yang akan menyembuhkan dia. Dia sudah mulai melangkah datang kepada Elisa. Dan yang ketiga adalah kita harus percaya bahwa Tuhan Allah kita terus mampu menolong kita. Naaman ditolong oleh Allah, akhirnya sembuh. Tetapi tidak segampang itu. Ketika dia bertemu dengan Elisa, dia kula nuwun, dia datang ke rumah Elisa,
Tetapi Elisa tidak menemui dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia marah. Dikatakan, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang dan keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Sebetulnya dia sudah yakin bahwa Tuhan itu akan menolong dia. Tetapi ketika Elisa mengatakan untuk pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ini yang dikatakan oleh Elisa di dalam ayat yang ke-10. Tetapi perkataan itu disampaikan kepada abdinya, kepada Naaman. Naaman sedih. Bukan hanya sedih, ternyata dia juga sakit hati. Tak kira Elisa akan datang menemui saya, ternyata tidak. Nah, seringkali pertolongan Tuhan yang sudah ada di depan mata kita justru kita abaikan. Ketika Naaman disuruh mandi ke sungai Yordan itu, dia malah tidak fokus kepada sakitnya untuk cepat sembuh. Dia fokus kepada harga dirinya. Aku datang jauh-jauh tidak ditemui. Seringkali kita melihat diri kita, bukan melihat Allah. Ketika kita meminta pertolongan Tuhan, kita tidak melihat Allah yang sanggup menolong, pertolongan Tuhan yang sudah ada di depan mata kita. Kadang kita masih dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita, bahkan dengan egois kita. Harusnya Tuhan menolong aku dengan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Harusnya Tuhan langsung sembuhkan aku. Kenapa aku harus mencari obat ini, aku harus makan ini. Tidak, dia fokus kepada kesembuhan yang sudah Tuhan berikan. Fokusnya adalah ingin gampangnya. Tetapi ketika dikasih gampang justru dia ingin mempersulit. Ketika Naaman, udahlah langsung aja mandi ke sana, kamu akan sembuh. Kita bisa membayangkan kalau kita bertemu akan lambat, akan lama, akan sakitnya untuk sembuh. Tetapi ketika sebenarnya disuruh langsung mandi, dia akan langsung sembuh, akan lebih cepat. Jadi Tuhan terus menolong kita. Kita harus meyakini itu. Tuhan tetap dan terus mau menolong kita. Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk membiarkan kita dalam segala keadaan, himpitan, cobaan, sakit, permasalahan. Allah kita adalah Allah yang hidup. Seperti Tuhan Yesus memberikan kepada kita, percayalah kepada Allah. Di dalam Markus 11 ayat 33, percayalah kepada Allah. Kita harus pegang itu. Bahwa Allah kita adalah Allah yang mempunyai kuasa. Allah yang tetap memiliki akan rancangan damai sejahtera. Allah tidak menginginkan kekacauan ada di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-3 di situ, tidak menghendaki kekacauan. Tuhan tidak menghendaki kekacauan terjadi di dalam diri kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-33 dikatakan bahwa sebab Allah tidak menghendaki kekacauan. Tuhan ingin bahwa segala sesuatu ini terus terjadi dengan indahnya. Matahari tetap bersinar, di pagi hari dia akan terbit. Di sore hari dia akan terbenam.
Di situ Tuhan memberikan bulan dan bintang-bintangnya di malam hari. Angin tetap dengan udaranya, dengan oksigennya untuk kita semuanya. Semuanya tetap terjadi untuk kita semuanya. Kita harus meyakini bahwa kita sebagai manusia, meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang ya dan amin. Dia yang menciptakan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita harus meyakini itu. Bagi manusia mungkin tidak akan terjadi. Tetapi tidak bagi Tuhan. Bahwa bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Di dalam Markus 10 ayat yang ke-27. Bagi Tuhan, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Maka biarlah seperti halnya Naaman ini dalam keadaannya yang tertekan, dalam keadaannya sakit yang najis, dalam keadaannya sakit yang menjadikan dirinya terpuruk, tetapi dia disembuhkan oleh Allah. Akhirnya dia percaya bahwa Allah Sang Pencipta tetap mengasihi dia. Kuasanya tetap terjadi atas dirinya. Begitu juga kita semuanya. Kasih Allah tetap selama-lamanya untuk kita semuanya. Pertolongannya terus menerus juga untuk kita semuanya. Sekarang dan selama-lamanya. Dia tidak berkesudahan. Sekarang dan selama-lamanya kasih-Nya untuk kehidupan kita, untuk kesejahteraan kita. Amin. Mari kita akan mengaminkan firman Tuhan. Kita yakin bahwa Allah Bapa kita mengasihi kita. Kuasanya memulihkan kita. Rencananya indah bagi kita semuanya. Kau Bapa mengasihiku. Kuasamu memuliakanku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh terus datang ke hadirat Tuhan di dalam ibadah kami, walaupun kami saat ini ada di rumah masing-masing. Kami boleh memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Kami boleh mempersembahkan akan hati, pikiran, dan jiwa kami. Dan juga kami boleh mempersembahkan akan harta kami melalui persembahan kami. Bapa, saat ini kami terus berdoa untuk negara bangsa kami, untuk dapat keluar dari pandemi ini. Tuhan terus menolong bangsa kami. Para pemimpin kami, baik pusat maupun daerah, Tuhan berkati dengan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan juga berkati untuk seluruh tim medis yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas, yang mereka saat ini menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang terkonfirmasi. Bahkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, Tuhan membackup mereka dengan kasih dan kuasa Engkau ya Bapa, sehingga mereka mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan, mendapatkan imun yang daripada Tuhan, sehingga mereka tidak tertular. Tuhan, Engkau terus juga memberkati saudara-saudara kami yang sedang terpapar. Tuhan berikan sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah hati yang gembira yang menjadikan obat yang manjur untuk mereka melawan segala kelemahan dalam tubuh mereka, sehingga bangsa kami Tuhan akan dapat terlepas dari pandemi ini oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, saat ini kami juga terus menyerahkan segala kehidupan kami semua. Tuhan berkati dengan berkat kekuatan iman. Tuhan terus berkati dengan kecukupan untuk kami semua ya Bapa. Tuhan membukakan tingkap-tingkap berkat Tuhan. Tuhan berkati dengan kesehatan kami semua. Saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, dalam pemulihan kesehatan mereka, Tuhan, Engkau akan menjamah. Tuhan, dengan kuasa dan kasih-Mu, sukacitalah ini Tuhan, yang akan menyembuhkan dan menguatkan mereka. Bapa dalam surga, berkati setiap keluarga lepas keluarga. Bila dalam keadaan situasi dan kondisi ini, ketika kami beribadah di rumah masing-masing, berdoa di rumah masing-masing, ini menjadikan kesempatan yang indah untuk rumah-rumah kami, keluarga-keluarga kami, penuh dengan sejahtera dan damai sukacita yang daripada Tuhan. Berkati akan anak-anak Tuhan dalam pertumbuhan fisik anak-anak, remaja, pemuda-pemudi dalam studi, dalam kuliah mereka, ke depan pekerjaan teman hidup mereka, Tuhan akan memberkati yang terbaik. Kalau ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini mungkin ada kerinduan, ada beban, ada permasalahan, Tuhan, Engkau yang punya kuasa, Engkau yang akan menolong mereka, memberikan senantiasa pertolongan, memberikan kepada mereka tuntunan dan bimbingan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami serahkan Pak Eko dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan memberkatinya bersama dengan istri, anak-anak. Tuhan memberkati apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan berkati. Berkati dengan iman yang daripada Tuhan. Biarlah nama Tuhan terus diagung muliakan melalui kehidupan keluarga Pak Eko ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkat kasih rahmat Tuhan memberkati Pak Eko di usia yang baru ini. Bapa dalam surga, kami serahkan syukur kami atas ibadah kami dari awal hingga akhir yang telah boleh kami lakukan untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan biarlah ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami di hari ini dan juga hari-hari berikutnya,
Biarlah berkat, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang daripada Roh Kudus akan boleh kami terima, boleh kami semua nikmati sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya.